Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu di dalam siaran Mutiara Iman Kristen bersama dengan saya Trifosa Apriana Bua. Mohon sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu kepada kami ya Bapa. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, tolong kami ya Tuhan, sehingga hati kami, pikiran kami tertuju saja kepadamu ya Tuhan, sehingga ketika apa yang kami pelajari itu boleh menolong kami, menuntun kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih banyak Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan yang akan saya bagikan saat ini adalah kehidupan hidup orang sukses yang mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan setiap orang pasti selalu mendambakan kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, untuk itu tentu perlu untuk memperlengkapi diri dan perlu untuk usaha yang benar agar kerinduan kita bisa tercapai dan kita menjadi orang yang sukses, sehingga di dalam kehidupan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 50 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Kejadian 50 ayat 19 hingga ayat yang ke-21 berkata, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab, namanya Yusuf. Yang dimana Yusuf ini seorang anak muda yang mengalami berbagai macam proses, namun pada akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Seseorang kehidupannya seolah-olah penuh dengan kegagalan, namun akhirnya menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diberkati dan bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Sebagai orang percaya, tentunya kita mau memiliki kehidupan seperti seorang Yusuf. Nah, hal yang pertama dari renungan kita, hal yang pertama saya tuliskan bahwa yang perlu kita lakukan adalah memaafkan kesalahan orang lain. Kejadian 50 ayat 19 tadi berkata bahwa, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara Yusuf ketakutan dan datang kepada Yusuf untuk meminta pengampunan. Yusuf memaklumi kesalahan mereka, bahkan sadar bahwa ia bukan siapa-siapa. Ya, pribadi yang sanggup mengampuni dosa adalah Allah. Yusuf menghibur saudara-saudaranya dengan berkata bahwa jangan takut. Ya, Yusuf pun menerima saudara-saudaranya dengan tulus hati. Ya, memang sulit untuk memaafkan orang yang sengaja mencelakai kita. Jangankan memaafkan, mungkin kita untuk mendengar suaranya atau bertemu dengan dia pun kita tidak mau ya. Ya, namun kalau ingin menjadi pribadi yang sukses, kita harus hidup penuh maaf terhadap kesalahan orang lain. Satu kebencian dan dendam yang keji karena masa lalu itu bukanlah gaya kehidupan orang yang sukses, atau bukanlah gaya kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita berpikir ke belakang, mengevaluasi diri. Adakah peristiwa masa lalu yang menyakitkan hati sehingga kita memiliki akar pahit? Mari kita berhenti sejenak. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk memaafkan orang lain dan mengangkat akar kepahitan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita akan heran akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan diberkati secara luar biasa.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah melihat kebaikan di balik kesulitan. Jadi untuk menjadi orang yang sukses, yang percaya kepada Allah, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah melihat kebaikan di balik kesulitan. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jelas Bapak Ibu Saudaraku bahwa saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf sejak masa kecilnya. Ia pernah dibuang ke dalam sumur, ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, dan karena perlakuan saudara-saudaranya itu ia sampai ke Mesir sebagai budak. Bahkan menjadi narapidana dan akhirnya menjadi orang kepercayaan Firaun. Dari perlakuan jahat yang dibuat oleh saudara-saudaranya, ia melihat kebaikan yang sedang dibuat oleh Allah. Mungkin di dalam kehidupan kita lebih mudah melihat kesulitan hidup sebagai kesulitan dan kebaikan sebagai kebaikan. Sulit bagi kita untuk tekun menghadapi kesulitan karena kejahatan saudara kita sebagai campur tangan Allah yang sedang merendah kehidupan yang lebih baik bagi kita. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudaraku bahwa ketika kita berada di suatu lembah, sebenarnya kita justru dapat melihat keindahan panorama puncak pegunungan. Ketika kita mengalami kesulitan, seharusnya kita dapat mengambil makna di balik kesulitan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang mempersulit kehidupan kita? Apakah kita mengalami kesulitan karena ulah beberapa orang di sekitar kita? Tidak masalah. Perhatikan dengan cermat bahwa Tuhan mungkin sedang mempersiapkan segala kebaikan dan berkat-Nya bagi kita melalui keadaan tersebut. Berdoalah dan mintalah hikmat Allah, maka kita akan menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus supaya kita sukses, hal yang ketiga adalah menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam Kejadian 50 ayat 21 berkata, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sekalipun Yusuf pernah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf menerima mereka sebagaimana adanya, menghibur, menguatkan, dan memberi segala kebutuhan mereka, bahkan bukan hanya kepada saudara-saudaranya, tapi kepada anak-anak mereka. Ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan di dunia ini memang egois. Semua orang memikirkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Kehidupan orang yang sukses tidaklah demikian Bapak Ibu. Kehidupan orang yang sukses yang percaya kepada Kristus selalu berusaha menjadi berkat bagi banyak orang. Ia memikirkan sesuatu yang bisa ia berikan, bukan yang ia peroleh. Kita mengingat kembali ketika Yesus datang ke dunia ini, ia selalu menjadi berkat bagi orang yang menerimanya dengan pengajaran dan mujizatnya. Ketika mati di kayu salib pun ia memberkati orang yang berbuat salah dan membawa masuk ke Firdaus. Yesus hidup, mati, bangkit, dan hidup selamanya untuk memberkati kita semua. Apakah keluarga kita berbangga karena kita? Atau apakah sebaliknya kita menjadi batu sandungan bagi keluarga kita? Jadilah orang yang dibutuhkan dimanapun kita berada. Ketika kita mewarnai kehidupan orang lain, ketika kita menjadi berkat buat orang lain, maka biarlah lewat kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk
menjadi orang yang sukses dalam Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, melihat kebaikan di balik kesulitan. Dan yang ketiga, menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu, buat sharing singkat pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya ini menjadi berkat buat siapapun yang mendengar siaran Mutiara Iman Kristen ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terus bekerja buat orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikianlah siaran Mutiara Iman Kristen pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.